Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Nabila Julia Pasha dengan 3 digit NIM terakhir 238 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dimas Aulia Surya Nugraha dengan 3 digit NIM terakhir 262. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas, yaitu analisis time series pendapatan harian online store 2023 sampai 2024. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan proses pengolahan data, analisis yang dilakukan, serta hasil peramalan pendapatan penjualan berdasarkan data historis. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Data penjualan harian merupakan sumber informasi penting untuk memantau performa bisnis. Dibutuhkan analisis tren untuk memahami pola pendapatan secara menyeluruh. Predictive atau forecasting membantu merencanakan strategi penjualan periode berikutnya. Oleh karena itu, dilakukan analisis statistik, visualisasi, dan peramalan menggunakan metode simple exponential smoothing. Oleh karena itu, dilakukan analisis statistik, visualisasi, dan peramalan menggunakan metode simple exponential smoothing. Selanjutnya, tujuan analisis. Yang pertama, mengolah dataset penjualan harian dari 2023 sampai 2024. Yang kedua, melakukan eksplorasi data atau statistik dasar dan pengecekan missing value. Yang ketiga, membuat model forecast pendapatan 30 hari ke depan. Yang keempat, menganalisis pola tren menggunakan moving average 7 dan 30 hari. Menyajikan grafik untuk mempermudah interpretasi. Dan yang ketiga, ada dataset yang digunakan. Dataset yang digunakan berisi data penjualan harian dari tahun 2023 hingga 2024. Setiap entry mencakup tanggal transaksi, kategori, produk, atau produknya itu fashion, elektronik, skincare, dan aksesoris. Dari harga satuan, jumlah terjual, serta total pendapatan per hari. Dataset ini dipilih karena strukturnya lengkap dan konsisten, sehingga mendukung analisis statistik, visualisasi tren, serta pembuatan model peramalan. Dengan data yang terorganisir, proses identifikasi pola penjualan dari prediksi pendapatan dapat dilakukan dengan lebih akurat. Dan ini terdapat 10 data output 10 data teratas. Pertama, data penjualan menggunakan file CSV, dan yang kedua, dataset ini memiliki 2 kolom, yaitu tanggal dan pendapatan. Dan yang ketiga, total pendapatan total terdapat 105 data observasi yang digunakan untuk keperluan analisis tren, statistik deskriptif, serta model peramalan. Kemudian, pre-processing data. Langkah yang dilakukan, pertama, mengonversi kolom tanggal menjadi format date time. Yang kedua, menjadikan tanggal sebagai index time series. Yang ketiga, memastikan tipe data sudah sesuai date time dan int. Keempat, mengecek outlier dan missing value tidak ditemukan. Keempat, data siap diproses untuk analisa tren. Dan yang selanjutnya terdapat statistik dasar. Statistik data dasar. 1. Pendapatan minimum tercatat sebesar Rp 120.000 menunjukkan titik terendah aktivitas penjualan. Dan yang kedua, pendapatan maksimum mencapai Rp 715.000 sebagai capaian tertinggi selama periode pengamatan. Dan yang ketiga, rata-rata pendapatan harian berada di kisaran Rp 250,257.000.
Dan yang keempat, dengan standar deviasi RP 134.880 yang menunjukkan adanya variasi pendapatan yang cukup terlihat dari hari ke hari. Kemudian ada visualisasi time series. Berikut grafik pendapatan harian. Yang pertama, grafik menunjukkan fluktuasi pendapatan setiap hari. Yang kedua, terlihat adanya pola naik turun yang cukup konsisten. Yang ketiga, beberapa titik menunjukkan puncak penjualan tertentu. Lalu ada analisis moving average. Tren pendapatan moving average 7 dan moving average 30. Yang pertama ada MA 7 hari. MA 7 hari memberikan gambaran perubahan jangka pendek sehingga pola harian yang fluktuatif menjadi lebih jelas terlihat. Dan yang kedua, MA 30 hari menampilkan tren jangka panjang yang lebih halus dan stabil. Dan yang ketiga, tren umum. Dari kedua garis tersebut dapat diamati bahwa pola pendapatan cenderung menunjukkan tren yang naik atau stabil sesuai hasil analisis. Dan yang keempat, penggunaan moving average membantu meredam fluktuasi tajam sehingga arah tren dapat dipahami dengan lebih mudah. Kemudian, metode forecasting. Metode simple exponential smoothing. Pertama, menggunakan smoothing level 0,3. Metode ini memakai nilai smoothing 0,3 agar perubahan terbaru pada data mendapatkan porsi bobot yang lebih besar dibandingkan data lama. Yang kedua, bobot lebih besar pada data terbaru. Pendapatan ini membuat model lebih responsif terhadap pergerakan pendapatan yang terjadi belakangan, sehingga hasil peramalan lebih mencerminkan kondisi terkini. Yang ketiga, cocok untuk data tanpa pola musiman. SES merupakan metode yang efektif ketika data yang tidak memiliki pola musiman yang jelas, sehingga prediksi dapat dilakukan dengan fokus pada tren sederhana. Yang keempat, untuk memprediksi 30 hari berikutnya, model kemudian dipakai untuk menghasilkan perkiraan pendapatan untuk 30 hari ke depan berdasarkan pola historis yang telah dihaluskan. Dari semua ini hasil forecasting. Yang pertama, model menghasilkan prediksi pendapatan 30 hari selanjutnya berdasarkan data historis yang telah dianalisis. Dan yang kedua, nilai forecast ditampilkan dalam bentuk tabel agar mudah dibaca dan dibandingkan antar hari. Dan yang ketiga, pola prediksi mengikuti tren umum dataset sebelum sehingga dapat digunakan sebagai gambaran kondisi pendapatan ke depan. Kemudian grafik forecasting. Poin pertama, hasil peramalan menunjukkan bahwa nilai prediksi bergerak mengikuti pola tren dari data pendapatan sebelumnya. Lalu poin kedua, garis forecast cenderung stabil, menandakan tidak ada lonjakan ekstrim dalam jangka pendek. Poin ketiga, prediksi ini memberikan gambaran estimasi pendapatan untuk 30 hari ke depan berdasarkan pola historis data. Dan poin terakhir, informasi ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perencanaan penjualan jangka pendek. Kesimpulan yang pertama, dataset telah dianalisis menggunakan teknik time series. Yang kedua, pendapatan memiliki pola fluktuatif namun menunjukkan arah tertentu naik. Kesimpulan ketiga, moving average memperjelas tren jangka pendek dan panjang. Yang terakhir, model simple exponential smoothing berhasil memberikan prediksi 30 hari ke depan. Sarannya,
Yang pertama, perlu menambah faktor variabel lain atau promosi, cuaca, dan event. Yang kedua, analisis lanjutan, ARIMA, cold winters, seasonal decomposition. Yang ketiga, data historis lebih panjang akan meningkatkan akurasi model. Dan yang terakhir, integrasi dashboard otomatis untuk pemantauan real time. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.